Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Penolong yang kupercaya. Tuhan setia dengan janjinya. Amin. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima
kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu Tuhan, bahwa kami makin teguh memegang janji Tuhan, karena janji-Mu ya dan amin. Dan kami berterima kasih untuk itu. Hidup kami adalah pernyataan janji-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Kita masuk kitab Ulangan. Hari ini kita akan renungkan Ulangan pasal 1 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh umat Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Para dengan Tofel, Laban, Haserot, dan di Sahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Amin. Bapak Ibu, kitab Ulangan adalah kitab yang berisi pengulangan hukum-hukum Allah dan sejarah umat Israel yang disampaikan Musa di seberang sungai Yordan. Kitab ini disampaikan pada tahun ke-40 genap sejak mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu setelah mereka mengalahkan Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan. Ini adalah masa sebelum umat Israel memasuki tanah Kanaan dan sebelum Musa mengalihkan kepemimpinannya
kepada Yosua. Pada awal kitab ini, Musa mengingatkan umat Israel akan perintah Tuhan bagi mereka untuk pergi ke pegunungan Amori dan sekitar Araba Yordan. Alasan perintah itu diberikan karena daerah-daerah tersebut akan diserahkan Tuhan kepada umat Israel, sebagaimana yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah masuk dan menguasainya. Meskipun kabar dari 10 pengintai dari 12 orang yang diutus Musa mengatakan bahwa orang Amori sangat besar-besar, tinggi besar dan menggentarkan. Tetapi Tuhan tetap memerintahkan orang Israel untuk masuk dan menguasai daerah itu. Seperti yang ditangkap oleh Musa dan juga 2 pengintai yang lain, Yosua dan Kaleb. Mengapa? Karena Tuhan beserta umatnya dan ia akan menepati janjinya. Ketika Tuhan berjanji, ia tidak pernah mengingkarinya, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malahan ia akan membuktikan kepastian janjinya itu, sebab ia adalah Allah yang setia pada ikatan perjanjian yang diucapkannya terhadap leluhur bangsa Israel. Nah, ini kuncinya. Untuk melihat bagaimana janji Allah tergenapi dalam kehidupan umatnya. Umat Allah, bangsa Israel, perlu mempercayai dan mentaati setiap hukum serta ketetapannya. Dengan demikian, ia akan bekerja dalam segala perkara untuk menggenapi janjinya dan mengerjakan rencana kebaikannya atas hidup kita umatnya. Tanah perjanjian dalam pemahaman perjanjian baru yang saya imani adalah kepenuhan hidup di dalam Kristus, di mana hidup kita disempurnakan di dalam Kristus. Itulah janjinya. Sebab bila hidup kita sempurna dalam Kristus, kita menjadi anak-anak Allah yang mewarisi segala kekayaan, kemuliaan, hikmat dari Tuhan atas kehidupan kita. Dari perjalanan umat Israel, kita belajar mengapa seakan-akan janji itu lama digenapi. Bukan karena Tuhan ingkar janji, tetapi umat Israel tidak hidup dalam iman percaya dan mentaati setiap hukum-hukum serta ketetapan Tuhan. Mari kita belajar dari kitab Ulangan yang kita mulai pagi hari ini, di mana kembali Tuhan mengulang perjanjiannya, mengingatkan kembali janjinya dan perintah dan ketetapannya untuk supaya tergenapi atas kehidupan umatnya. Demikian juga tergenapi atas kehidupan kita. Karena itu mari kita percaya dan mentaati Dia, karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah ingkar pada janjinya. Selamat bertumbuh, mengerjakan iman percaya keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam ketaatan iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, kembali pagi hari ini, kami bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah-Mu Tuhan, ini kasih karunia-Mu. Dan biarlah kami, seperti awal dari kitab Ulangan ini, teringatkan kembali akan perjanjian Tuhan. Tuhan menyediakan tanah perjanjian, yaitu kepenuhan hidup di dalam Kristus, akan digenapi atas hidup kami. Kuncinya kami percaya, berjalan dalam iman percaya, dan berjalan dalam ketaatan akan perintah-perintah dan ketetapan-Mu. Allah Roh Kudus bimbing kami untuk dapat menjalani iman percaya dan ketaatan kami dalam Tuhan. Maka kepenuhan hidup di dalam Kristus dinyatakan atas setiap aspek kehidupan kami. Dalam iman, pribadi lepas pribadi, dalam hidup berkeluarga, dalam meraih masa depan, dan setiap aspek hidup kami, baik secara pribadi maupun komunitas, dipenuhkan di dalam Kristus, sehingga kemuliaan-Mu nyata atas hidup umat-Mu. Sejahtera dan mulia
di pemandangan mata Tuhan dan sesama. Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Demikian doa kami menyertai sepanjang hari ini kami mengawali berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.